Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Tapi jangan sayang sama teman sekelas nanti sakit. Perkenalkan, saya Nirmala Putri Ismail, NRP 15 2021 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hudunisa Septiani Nurdin dengan RP 15 2021 152. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi, Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Tahukah kalian, banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini di sekitar kita. Maka dari itu, kami akan mempresentasikan mengenai Smart Home Security based on face recognition. Pertama, saya akan menjelaskan tentang introduction atau latar belakang dari beberapa topik pada Smart Home Security based on face recognition. Sistem keamanan rumah atau home security system adalah suatu kebutuhan yang wajib diperhatikan bagi setiap pemilik rumah. Berbagai cara telah dilakukan dalam mengamankan rumah, mulai dari cara tradisional hingga cara modern. Salah satu contoh cara tradisional yang banyak digunakan adalah alarm rumah. Penerapan teknologi keamanan sekarang ini sudah berkembang dengan pesat. Dalam pengamanannya, semua metode membutuhkan password untuk validasi. Dalam penggunaannya ada banyak jenis password yang digunakan, seperti penggunaan huruf, angka, wajah, dan sidik jari. Bahkan ada yang menggunakan retina mata sebagai passwordnya. Namun penggunaan password masih terdapat banyak kekurangan, seperti password yang menggunakan angka dan huruf yang sangat sering terjadi kesalahan dan rentan untuk dibobol. Wajah merupakan ciri fisiologis yang paling mudah digunakan untuk membedakan identitas setiap individu. Sehingga pengenalan wajah merupakan salah satu teknologi biometrik yang sering dipelajari dan dikembangkan. Yang kedua adalah Internet of the Things atau IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana semua benda yang saling berhubung dan berkomunikasi satu sama lain memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia sehingga kita bisa mengontrolnya. Yang terakhir adalah face recognition. Face recognition adalah teknologi yang mampu mengidentifikasi dan mengenali wajah seseorang dengan cara membandingkan wajah yang ditangkap oleh kamera pada sistem dan wajah yang tersimpan di dataset. Yang selanjutnya ada purpose atau tujuan. Tujuan dan atau purpose dari Smart Home Security based on face recognition ini adalah kejahatan seperti perampokan terjadi bukan hanya karena pelaku memiliki niat yang jahat, tapi juga bisa karena ada kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya seperti saat pemilik rumah lupa mengunci pintu. Tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan keamanan rumah. Karena adanya hal tersebut, maka tingkat keamanan rumah harus ditingkatkan. Saat ini, banyak teknologi yang digunakan untuk pengamanan rumah. Salah satunya adalah sistem pengenalan wajah atau face recognition. Diharapkan dengan adanya sistem keamanan rumah ini, tingkat kejahatan akan semakin berkurang. Selanjutnya, di dalam Smart Home Security Based Face Recognition itu terdapat 4 komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah IoT. IoT memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia sehingga dapat dikontrol. Yang kedua adalah Smart Home Security. Smart Home Security memiliki fungsi untuk menekan tindakan kriminal yang marak terjadi, seperti pembobolan rumah. Yang ketiga ada Raspberry Pi. Fungsi dari Raspberry Pi tersebut adalah untuk membuat proyek sederhana yang memiliki kekuatan prosesor berbasis ARM. Dan yang terakhir ada face recognition. Fungsi dari face recognition itu sendiri adalah membantu menjaga keamanan karena bisa dengan mudah mengetahui pelaku kriminal dengan identifikasi wajah. Baik, pasti kalian bertanya-tanya kan gimana sih cara kerjanya? Jadi yang pertama adalah dengan cara pengujian deteksi wajah. Pada proses ini, gambar diambil melalui kamera. Setelah itu, dilakukan proses deteksi wajah menggunakan metode hard cascade classifier dan disimpan. Yang kedua adalah pengujian akurasi wajah. Pengujian ini bertujuan untuk mencari nilai yang mempunyai akurasi tertinggi dan untuk dijadikan sebagai batas jumlah tetanggaan data. Yang ketiga adalah pengujian pengenalan wajah. Pengujian pengenalan wajah biasanya berdasarkan intensitas cahaya 40 lux hingga 100 lux dengan jarak 40 cm. Yang keempat adalah pengiriman output berupa SMS. Nah, ketika sistem mendeteksi wajah, maka output akan terkirim langsung melalui SMS. Dan yang terakhir adalah keputusan akhir, true or false. Jika wajah tervalidasi atau true, maka sistem akan membuka pintu. Tetapi jika wajah tidak tervalidasi atau false, sistem akan mengirim gambar melalui SMS. Lalu, ini adalah contoh skematik untuk membuat smart home security based on face recognition. Apakah kalian sudah terlihat? Harusnya udah jelas dong ya. Jelas terlihat gini. Langsung next saja ya. Nah, selanjutnya ini
ada contoh flowchart yang kami buat untuk mendapatkan alur kerja. Apakah sudah jelas terlihat? Pasti udah jelas ya, soalnya udah jelas terlihat. Harusnya udah ya. Sudah kita bikin enter nih. Oke, next. Nah, masih ada lagi nih. Kami akan membandingkan dua hardware, yaitu Raspberry Pi dan juga Arduino Uno. Ini ada beberapa kelebihan dari Raspberry Pi. Yang pertama, Raspberry Pi menggunakan SoC berarsitektur ARM 64 bit yang dapat melakukan tugas yang lebih kompleks. Clock speed yang dimiliki pun jauh lebih tinggi dibanding microcontroller. Contohnya BCM 2837 dengan 1,2 GHz. Yang kedua, Raspberry Pi menyediakan beberapa pilihan seperti sistem operasi berbasis Linux seperti Raspbian, Ubuntu Mate, OSMC, LibreAlek, dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, bahasa utama Raspberry Pi adalah Python, tapi jangan khawatir dulu karena kita juga bisa menggunakan bahasa lain seperti C, C++, Ruby, dan sebagainya. Dan sebagai pembandingnya, kami akan membandingkan hardware Raspberry Pi ini dengan Arduino Uno. Arduino Uno pada umumnya tidak dilengkapi modul wired atau wireless secara built-in. Namun beberapa tipe Arduino tertentu menyediakan fitur Ethernet, Bluetooth, dan Wi-Fi onboard. Arduino tidak memiliki sistem operasi board ini hanya dilengkapi Arduino IDE untuk membuat compile dan upload program ke microcontroller. Arduino sangat mudah untuk dioperasikan, cukup menulis program, compile lalu upload program ke chip microcontroller. Proses troubleshooting-nya pun relatif lebih mudah di Arduino Uno. Oke, yang terakhir, kami akan menyimpulkan apa yang telah kami sampaikan mengenai Smart Home Security based on face recognition. Pada penelitian ini berhasil dibuat sistem Smart Home Security untuk penggunaan Smart Door menggunakan face recognition pada Raspberry Pi berbasis Internet of Things. Sistem akan mendeteksi wajah orang yang akan masuk. Jika cocok dengan wajah yang terdaftar, maka pintu akan terbuka. Namun, jika wajah tersebut tidak terdaftar, maka pintu tidak akan terbuka dan buzzer akan berbunyi. Dan juga setiap ada wajah terdeteksi, pemilik akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi Android. Sistem Smart Home Security akan terhubung dengan aplikasi Android melalui database hosting yang telah kami buat sebelumnya. Aplikasi dapat digunakan untuk membuka kunci secara manual dan untuk melihat history log dari wajah yang sudah pernah terdeteksi oleh sistem. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama-sama implementasi dari Smart Home Security based on face recognition ini.
videonya gimana? Udah beres nih videonya, gimana? Seru kan? Pasti seru dong, karena itu ada Seru. perubahan dari masa ke masa, gitu. Oke, Betul. karena videonya udah beres, sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi nggak usah panjang lebar. Jika ada pertanyaan, silakan jangan dipendam kayak perasaan dong. Oke, gimana ini? Ada pertanyaan nggak? Ya, kayaknya nggak bakal ada yang nanya nih. Sedih Kenapa banget, nih? soalnya kita presentasinya online ya, jadi kayaknya nggak Oh bakal ada iya, yang nanya. benar. Kita nggak bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita Benar, karena benar. presentasinya online. Oke, Tidak bisa tatap muka ya. Tuh. ya udah. Jadi kita mendingan lanjut aja ya berarti ke terakhir. Udah dong, kita penutupan habis ini. Oke, Yes, apa-apa. betul. Terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kami perempuan, jadi kami tidak meminta maaf jika salah, karena kami perempuan selalu benar. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat! Yeay, Semangat. bye. Bye.